Di sebuah desa kecil, di lereng Gunung Sumbing, Temanggung, Jawa Tengah, berdiri sebuah rumah tua berbentuk limasan yang sudah mulai dimakan usia. Gentingnya sebagian telah ditumbuhi lumut, cat temboknya kusam, dan jendelanya kadang berderit tertiup. Angin melam, tapi di balik kesunyian rumah itu, ada satu benda yang selalu menarik perhatian setiap orang yang datang. Sebuah kursi goyang tua dari kayu jati terletak di sudut ruang tamu yang menghadap ke halaman belakang. Kursi itu tampak kokoh, meski warnanya sudah mulai pudar. Ukirannya halus, menunjukkan bahwa pembuatnya bukan orang sembarangan. Tapi bukan itu yang membuatnya istimewa. Kursi itu seringkali bergoyang sendiri, pelan, ritmis, seolah ada seseorang tak kasat mata yang sedang duduk di atasnya. Setiap malam, menjelang pukul 12, terutama saat malam Selasa Kliwon, kursi itu mulai bergerak pelan, diiringi suara lirih, seperti bisikan orang tua yang sedang membaca mantra. Awalnya, semua orang menganggap itu hanya imajinasi atau pengaruh angin malam. Tapi kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan sejak Bagas, cucu pemilik rumah itu, pindah dan menetap di sana. Bagas, mahasiswa semester akhir, jurusan sastra di sebuah universitas di Semarang, memutuskan tinggal di rumah warisan kakeknya karena ingin menyepi dan menyelesaikan skripsinya. Ia dikenal sebagai pribadi rasional, logis, dan tidak percaya hal-hal berbau mistis. Tapi semua itu mulai berubah sejak minggu pertama ia tinggal di rumah itu. Pada suatu malam Selasa Kliwon, Bagas yang sedang mengetik di ruang tengah mendadak merasa hawa ruangan menjadi sangat dingin. Padahal semua jendela sudah tertutup rapat. Kursi goyang di sudut ruangan itu mulai bergerak pelan, tanpa suara, tapi jelas terlihat. Ia membeku, matanya tak berkedip menatap kursi itu. Pelan-pelan, ia bangkit dan mendekat, mencoba membuktikan bahwa itu hanyalah gerakan akibat lantai yang miring atau mungkin hembusan angin. Tapi saat ia menyentuh sandaran kursi itu berhenti, bergerak tiba-tiba, dan udara di sekitarnya seperti menekan dadanya. Keesokan harinya, Bagas menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi. Di meja kerjanya terbuka sebuah buku catatan miliknya, dan di dalamnya tertulis beberapa baris aksara Jawa kuno. Ia terperanjat. Ia tahu betul dirinya tidak bisa menulis aksara Jawa sejauh dan serapi itu. Bahkan ia belum pernah mempelajarinya. Secara serius, lebih mengherankan, tulisannya terus muncul malam demi malam. Kadang ia tertidur dan bangun dengan halaman-halaman baru penuh tulisan. Kadang ia sadar, duduk di depan buku itu dengan tangan bergerak sendiri, seperti dikendalikan oleh sesuatu dari dalam dirinya. Bagas tidak berani menceritakan hal itu ke siapapun. Tapi ia mulai menyelidiki. Ia membaca-baca catatan lama yang masih tersimpan di lemari kayu belakang rumah, dan menemukan foto kakeknya Mbah Wiryo, lelaki bertubuh kecil dengan mata tajam dan senyum dingin. Di balik foto itu tertulis Pengasih Sukma, Temanggung 1963. Pengasih Sukma. Nama itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia ingat samar-samar cerita orang-orang tua di kampung ini tentang seorang dukun pelet sakti yang konon bisa membuat siapapun jatuh cinta hanya dengan sejumput rambut dan mantra di malam Kliwon. Dukun itu, katanya, menghilang secara misterius puluhan tahun lalu, dan sejak itu rumah ini tidak pernah dihuni lagi sampai Bagas datang. Semakin hari, Bagas merasa dirinya tidak lagi sama. Ia mulai bisa memahami isi tulisan Jawa kuno yang ia tulis sendiri. Ia mulai bermimpi didatangi sosok lelaki tua berpakaian serba hitam, dengan mata merah menyala dan suara serak berbisik. Wektumu wis jedak, elinga getihiku, utang sing
kudu dibayar, waktumu sudah dekat. Ingat, darah adalah utang yang harus dibayar. Di siang hari, Bagas seperti biasa. Tapi saat malam tiba, ia lebih banyak termenung, duduk diam di depan kursi goyang yang selalu memanggilnya untuk mendekat. Kadang ia merasa seperti mendengar suara kakeknya memanggil dari dunia lain, mengajaknya melanjutkan sesuatu yang belum selesai. Dan tanpa sadar, Bagas mulai berbicara sendiri, bukan dengan suara lembut seperti orang mengigau, tapi dengan intonasi tajam, kadang keras, kadang pelan, penuh tekanan, seperti sedang memanggil sesuatu dari alam lain. Ia bahkan mulai membuat lingkaran dengan bunga melati dan menyalakan dupa di ruang tamu. Tanpa tahu dari mana, ia tahu caranya. Hingga pada suatu malam, Bagas menemukan sebuah catatan kecil tersembunyi di bawah dudukan kursi goyang itu. Tulisan, "Tangan Mbah Wiryo, sopo sing lungguh neng kene sak jeron ati murni, bakal nuihi aku, tapi yen atine gela, kursi iki bakal nguntal sukma. Siapapun yang duduk di sini dengan hati yang murni akan melampaui aku, tapi jika hatinya penuh penyesalan, kursi ini akan menelan jiwanya." Bagas membacanya berulang kali, tapi ia tak tahu apakah hatinya termasuk yang murni atau yang jala. Babak awal warisan kakeknya baru saja dimulai. Sejak malam penemuan catatan di bawah kursi goyang itu, hari-hari Bagas menjadi semakin ganjil. Siang hari ia terlihat seperti biasa, menioda kopi, mengetik skripsi, membersihkan rumah. Tapi malam hari, seolah ada dua kepribadian dalam tubuhnya. Satu adalah Bagas yang takut, bingung, dan ingin lari. Satu lagi adalah sosok asing dalam dirinya yang mulai merasa nyaman dengan kegelapan, dengan wangi dupa dan bisikan dari balik tirai malam. Malam Selasa, Kliwon berikutnya datang lagi. Langit mendung, angin dari lereng gunung berhembus kencang, meniup dedaunan kering di halaman rumah yang sepi. Lampu di ruang tamu redup, berkelap-kelip seperti hendak mati, dan kursi goyang tua itu kembali bergoyang pelan. Tidak ada yang menyentuh, tapi suaranya terdengar seperti napas orang tua berat dan dalam. Bagas duduk mematung di lantai, di dekat meja kayunya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena tubuhnya merasa ingin bergerak sendiri. Entah dorongan dari mana, ia mengambil buku catatannya lagi. Kali ini, ia tidak melawan. Ia membiarkan tangan kanannya menulis, sementara matanya kosong menatap tembok. Helaan napasnya berat, dan tiba-tiba mulutnya ikut bergerak, mengucapkan kote-kota dalam bahasa Jawa kuno yang belum pernah ia pelajari. Sukat godong kering jini ora katen, nanging dadi banda, yen wis teka wektun, sukma balining, asal rumput kering, api tak terlihat, tapi menjadi kekuatan. Jika waktunya tiba, jiwa akan kembali ke asal. Seketika setelah kata-kata itu keluar, ia tersentak, peluh membasahi dahinya dan detak jantungnya seperti genderang perang. Tapi yang paling mengejutkan, di buku catatannya tertulis persis kalimat yang ia ucapkan dengan tulisan rapi seperti tulisan tangan kuno, bukan tulisan khas anak muda zaman sekarang. Bagas mulai merasa ada sesuatu yang sedang tumbuh dalam dirinya. Setiap malam ia seperti dilatih, duduk bersila, tangan membentuk mudra aneh, mata terpajam, dan tubuhnya bergerak sendiri. Kadang ia membuka mata di tengah malam dan menemukan dirinya duduk di halaman belakang, menghadap arah utara dengan lingkaran bunga melati di sekelilingnya. Ia mulai merasa tidak sendirian, meski rumah itu hanya dihuni oleh dirinya. Hari-hari berikutnya, Bagas memutuskan mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu kakeknya. Ia mendatangi rumah tetangga yang paling tua di kampung Mbah Sarwi, perempuan renta yang sudah hidup lebih dari 80 tahun.
Rumahnya terletak tak jauh dari rumah warisan itu. Aku ngerti, cah enom kui, kata Mbah Sarwi, sambil memandang Bagas dari balik kacamatanya yang tebal. Mbahmu, Mbah Wiryo, dudu wong sembarangan. Sak kampung iki ngerti yen dewa kedukun, pelet, paling kuat sedesa. Bagas mendengarkan dengan seksama. Tapi sakuat-kuate wong, yen wis ngelanggar kodrat, bakal ketemu balasane. Lanjutnya, mbahmu kui wis melu ilmu sing kudu dituruni. Dadi dukun ora mung urus jampi-jampi. Ana tumbal, ana janji, yen ora diteruske keturunane, sukma-sukma sing digandeng bakal nuntut. Bagas terdiam. Jadi, semua ini karena aku cucunya. Yo, mungkin sukma, mbahmu milihmu karena kowe cerdas. Tapi kudu eling le, ilmu kaya ngono kui racun. Sekali melebu, Angel metu maneh. Pulang dari rumah Mbah Sarwi, kepala Bagas penuh. Tapi malam nia, rasa takut itu seperti memudar. Sebaliknya, ia merasa seperti disambut saat membuka pintu rumah. Bau dupa samar, kursi goyang bergoyang pelan, seakan menyambutnya. Malam itu, ia duduk di kursi goyang itu untuk pertama kalinya. Awalnya dingin, tapi makin lama tubuhnya hangat. Ia merasa tenang, bahkan damai. Matanya terpejam sendiri, dan ia masuk dalam semacam mimpi sadar. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan, dikelilingi bayongan-biangan manusia tanpa wajah. Di depannya, berdiri seorang lelaki tua, berjubah hitam Mbah Wiryo. Matur nuwun, wis gelem neruske, kata lelaki tua itu dengan suara yang berat. Terima kasih sudah mau meneruskan. Aku gak ngerti iki apa. Aku gak pernah minta. Cep, Bagas, kowe wis dipilih. Koyo aku biyen dipilih karo simbahku. Iki duduk kutukan, iki berkah. Nenek kowe ngerti kare ngunakake. Bagas ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Mbah Wiryo lalu menyodorkan sebuah kitab tua yang terbakar. Setengah, di bagian yang masih utuh, tertulis serat pangiket sukma. Kowe bakal ngerti tujuanmu. Lani ngelingga aja nganti tresna ngalahake nalar. Pelet iku kuat, tapi nenek salah gunane. Aiso, mateni, jiwa. Bagas terbangun dengan tubuh berkeringat, dan buku catatannya kembali penuh dengan tulisan-tulisan yang bukan dari tangannya sendiri. Namun anehnya, ia tidak takut lagi. Malah, ada bagian dalam dirinya yang mulai menikmati semua ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bagas menyalakan dupa sebelum tidur. Ia duduk bersila, membaca kalimat dalam bahasa Jawa kuno dengan suara lantang, dan kursi goyang di sudut. Ruangan bergoyang lebih kencang dari biasanya, seolah warisan itu kini benar-benar sudah berpindah kepadanya. Perjalanan Bagas baru saja masuk babak yang lebih dalam. Hari-hari Bagas semakin jauh dari normal. Ia sudah tidak lagi merasa aneh saat bangun dengan dupa yang masih menyala, atau ketika menemukan lembaran daun sirih tersusun rapi di meja tanpa tahu siapa yang meletakkannya. Rumah itu bukan lagi tempat sepi yang penuh kenangan masa kecil, tapi telah berubah menjadi ruang perantara antara dunia manusia dan dunia halus yang tak kasat mata. Entah mengapa, aktivitas spiritual Bagas kian teratur. Setiap malam, seakan ada jadwal yang tertanam di kepala. Ia menyiapkan air bunga, membaca doa dalam bahasa Jawa kuno, lalu duduk di depan kursi goyang sambil memejamkan mata. Di saat seperti itu, pikirannya terbuka, dan ia seolah mendengar suara-suara yang bukan berasal dari dunia ini. Ada yang berbisik minta bantuan, ada yang menangis, ada pula yang mengajarkan mantra-mantra gaib. Namun, ada satu malam yang berbeda. Saat itu malam Jumat Legi. Bulan separuh menggantung di langit, tertutup awan tipis. Angin yang bertiup masuk melalui celah jendela membawa aroma menyengat seperti dupa bercampur tanah basah. Bagas sedang duduk bersila, membaca mantra dari catatan yang ditulisnya
sendiri. Namun tiba-tiba ia merasa ada yang mengintip dari luar jendela. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi detik berikutnya terdengar suara ketukan lembut di pintu depan. Tok, tok, tok. Pelan tapi teratur. Bagas berdiri dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang perempuan muda berkerudung putih. Wajahnya pucat dan matanya sembab seperti habis menangis. "Permisi, apa ini rumah Mbah Wiryo?" tanyanya dengan suara lirih. Bagas mengangguk pelan. "Betul, tapi beliau sudah lama meninggal. Saya cucunya. Ada yang bisa saya bantu?" Perempuan itu menunduk sejenak. "Maaf, saya Novi. Saya datang karena ingin minta bantuan." "Ea tampak ragu," kata orang sini. "Mbah Wiryo dulu bisa membantu orang yang putus cinta." Bagas terdiam, tidak tahu harus tertawa atau menjelaskan. Tapi suara dalam dirinya berkata, "Dengarkan dia. Ini bagian dari jalanmu." Akhirnya, ia mempersilakan Novi masuk. Di dalam, Novi duduk di kursi kayu dekat jendela. Tangannya gemetar. Ia bercerita bahwa dirinya ditinggal kekasih yang tiba-tiba menikahi perempuan lain. Ia ingin tahu apakah bisa dibantu agar laki-laki itu kembali kepadanya. Bagas masih diam. Dulu mungkin ia akan langsung menolak. Tapi sekarang ia merasa Ada yang mendorongnya untuk melanjutkan apa yang dulu kakeknya lakukan. Bukan karena kekuasaan, tapi karena ia seperti ditakdirkan untuk menyeimbangkan dunia yang tak kasat mata. "Ada cara," ucap Bagas akhirnya. "Tapi kamu harus yakin dan siap dengan risikonya." Novi mengangguk mantap. "Saya siap apapun." Malam itu, ritual pertama Bagas dimulai. Ia menggunakan rambut dari sisir Novi, menyisipkannya dalam gulungan daun sirih, dan membaca mantra dari serat pangikat sukma yang muncul di mimpinya. Ia melafalkannya di hadapan dupa yang menyala, sambil sesekali membasuh wajah dengan air kembang 7 rupa. Setelah selesai, ia menyuruh Novi pulang dan menunggu hasil dalam 3 malam. Novi mengucapkan terima kasih lalu pergi. Hari demi hari, banyak kejadian aneh mulai terjadi. Setelah Novi, datang 2 orang lagi. Satu perempuan ingin suaminya berhenti selingkuh. Satu lagi pemuda ingin dipertemukan dengan gadis yang tak pernah berani ia ajak bicara. Dan entah bagaimana, semua permintaan itu terkabul satu persatu. Bagas sendiri tak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Ia hanya membaca mantra, menyiapkan media, dan sialah Ada kekuatan dari luar yang menyelesaikan sisanya. Namun, semakin dalam ia masuk ke dunia ini, semakin berat pula beban yang ia rasakan. Satu malam, Bagas bermimpi lagi. Kali ini ia berada di sebuah ruangan gelap. Hanya diterangi api kecil di sudut. Di sana, ia melihat Mbah Wiryo duduk di kursi goyang. Tapi kursinya mengambang di udara. Di sekelilingnya ada banyak orang, tapi semua tak punya wajah. Mereka berbisik-bisik. Suaranya seperti nyanyian sedih. "Kowe wis buka lawang sing ora aiso ditutup sembarangan, Bagas," kata Mbah Wiryo pelan. "Lawang apa, Mbah?" "Lawang antarane urip lan pati, antarane cinta lan kutukan. Nek kau mang nuruti penggerep-orep wong, tapi orang ngerti tujuan sejati, kowe bakal ilang. Elinga, paletmung, alat, tapi tresna sing asli ora iso dipaksa." Suara itu makin keras, dan wajah Mbah Wiryo mulai berubah. Matanya menjadi merah, bibirnya hitam, dan kursi goyang itu kini terbakar api. Bagas terbangun dengan keringat dingin, dan setelah itu ia merasa kursi goyang itu terus memanggilnya. Malam-malam berikutnya, Bagas mulai sering mendengar jeritan di rumah itu. Kadang seperti suara perempuan, kadang suara anak kecil. Di satu malam, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di ruang tamu
membuat kursi goyang itu bergoyang keras hingga hampir terguling. Setelah kejadian itu, Bagas merasa ada sesuatu yang terlepas, sesuatu yang tidak hanya menunggu perintah, tapi mulai menuntut balasan. Tepat 7 hari setelah membantu Novi, gadis itu datang lagi. Tapi kali ini, wajahnya berbeda. Mata Novi kosong, suaranya datar, dan tubuhnya gemetar hebat. "Aku nyesel," katanya pelan. Laki-laki itu datang kembali, tapi dia berubah. Dia kasar, posesif, seperti bukan dirinya. "Aku mimpi terus." Dia berdarah-darah. Setiap malam, Bagas, Tadium, kini ia sadar. Apa yang ia lakukan bukan seperti yang ia kira. Ini bukan hanya soal cinta. Ini tentang mengikat sukma seseorang tanpa izinnya. Dan itu membawa konsekuensi. Kursi goyang di sudut ruangan tiba-tiba bergoyang lagi. Tapi kali ini lebih cepat, lebih layak, seakan sedang menertawakan semuanya. Dan suara Mbah Wiryo kembali terdengar di kepalanya. "Wiswayahe, Bagas, kowe kudu milih dadi pangemban utawa dadi tumbal. Waktunya telah tiba, Bagas. Kau harus memilih, menjadi penerus atau menjadi korban." Langkah Bagas makin dalam dan ia tak bisa kembali. Hari-hari berlalu dalam kabut. Langit Temanggung kerap mendung, dan udara pagi dipenuhi aroma tanah basah yang tak kunjung hilang. Bagas kini tak lagi seperti mahasiswa biasa yang dulu hanya sibuk mengurus skripsi dan kopi panas. Ia telah berubah. Rumah warisan itu tak ubahnya tempat pemujaan yang perlahan memakan dirinya. Bahkan teman-teman kampusnya pun mulai bertanya-tanya, kemana Bagas menghilang? Ia mengabaikan semua pesan dan panggilan, seolah dunia luar tak lagi penting. Namun, semakin Bagas larut dalam dunia yang diwariskan sang kakek, semakin nyata pula kekuatan yang bersemayam di balik warisan itu. Tidak hanya kekuatan untuk menarik kembali cinta yang hilang, tapi juga kekuatan untuk mempengaruhi pikiran, menaklukkan rasa takut, bahkan membuka tabir mimpi dan kenyataan. Tapi semua kekuatan itu ada harganya. Pagi itu, Bagas mendapati sesuatu yang tidak biasa. Di halaman belakang, tempat ia biasa meletakkan sesajen atau membakar dupa, ia menemukan seekor burung merpati putih mati. Di sebelah bangkainya ada ceceran darah membentuk pola melingkar. Awalnya ia mengira itu perbuatan binatang buas, tapi setelah diperhatikan lebih dekat, darah itu seperti disusun dengan sengaja. Tiba-tiba dadanya sesak, perasaan tak enak mengalir deras seperti air bah. Sore harinya, saat Bagas duduk di ruang tamu, seseorang datang. Ia mengetuk pintu dengan keras, lebih dari 3 kali. Tok, 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 tok. Bagas membukakan pintu dengan ragu. Di sana berdiri seorang pria tua berpakaian adat Jawa, mengenakan blangkon hitam dan membawa tas kulit tua. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya tajam. Tanpa memperkenalkan diri, pria itu langsung berkata, "Simbahmu hutang, dan saiki wayahe dibayar." "Kakekmu berhutang, dan sekarang waktunya dibayar." Bagas kaget. "Hutang? Hutang apa?" Orang tua itu masuk tanpa dipersilakan. Ia duduk tepat di kursi goyang yang selama ini tidak pernah diduduki orang lain selain Bagas. Tapi anehnya, kursi itu tidak bergoyang sama sekali. "Jenengku Mbah Darmo. Aku dulur seilmu karo Mbah Wiryo. Dulu kami berdua memegang 2 bagian dari 1 kitab. Tapi mbahmu melanggar perjanjian. Dia menggunakan ilmu pelet tidak hanya untuk membantu, tapi untuk menguasai. Dia menaklukkan orang lain dan membiarkan jiwa mereka terikat padanya. Sampai mati, utang itu belum lunas." Bagas menggeleng pelan, mencoba mencerna. "Tapi kenapa sekarang harus saya yang bayar?" Mbah Darmo memandang tajam. "Karena kau
Singnet sukma-sukma yang dulu dikurung oleh simbahmu sekarang nuntut dilepas. Dan mereka butuh tumbal atau pengganti, penjaga. Bagas terdiam, seluruh tubuhnya kaku. Ia ingin menolak, tapi entah kenapa lidahnya keluh. Di dalam pikirannya, suara kursi goyang terdengar seperti raungan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Bagas lirih. Pilihannya cuma dua. Lepasin semua ikatan. Tapi risikonya besar. Jiwa-jiwa itu bisa mengamuk, menghancurkan kamu. Atau kamu jadi penjaga seperti simbahmu, tapi hidupmu gak bakal bebas lagi. Kamu bakal dikawal dunia gaib sampai mati. Tidurmu gak pernah benar-benar tenang. Tapi kamu bisa jaga keseimbangan. Malam harinya, Bagas duduk di depan kursi goyang itu lagi. Dupa menyala, kembang telon diletakkan di mangkuk tanah liat, dan suara jangkrik di luar makin nyaring. Tapi malam ini berbeda. Ia memegang lembaran terakhir dari serat pangiket sukma yang tiba-tiba muncul di balik lipatan bantal kursi. Tulis tangan di sana hanya satu kalimat. Kabeh bakal entuk balas. Nenek kowe orang ngerti sopo sing bener-bener tresna. Semua akan berbalik jika kau tak tahu siapa yang bener-bener mencintaimu. Dan benar saja malam itu Novi datang lagi. Namun kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri laki-laki yang dulu pernah ia cintai. Wajah keduanya pucat, seperti habis dikejar ketakutan. Novi menangis sambil berkata, "Aku gak bisa tidur, Mas. Tiap malam, aku dan dia mimpi yang sama. Mimpi tentang rumah ini, tentang kamu, tentang suara yang berkata tresnamu di kalong. Saiki mbok balik no." Mereka duduk di ruang tamu. Bagas menunduk dalam. Ini bukan lagi soal membantu orang. Ini soal jiwa yang menolak diikat dan kini menuntut keadilan. Bagas tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, ia melakukan ritual pembebasan. Ia bakar serat terakhir di depan kursi goyang. Ia bacakan mantra pembatalan. Dan ia lepaskan semua energi yang pernah ia bangun selama berminggu-minggu. Tapi detik itu juga, angin besar menerpa seluruh rumah. Api lilin padam, dupa mati seketika. Novi dan laki-laki itu jatuh pingsan. Dan Bagas melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dari kursi goyang itu keluar asap hitam, membentuk wajah-wajah orang yang selama ini terikat. Di tengah mereka, wajah Mbah Wiryo muncul. Tapi bukan seperti kakek yang ia kenal. Kini, wajah itu dipenuhi luka. Matanya bolong dan mulutnya robek. Menyeringai kau wis mabes ke okula. Tapi uripmu saiki wis diganti. Kowe, penjaga anyar, kamu sudah membebaskanku. Tapi hidupmu sekarang sudah tergantikan. Kamu penjaga baru. Dalam satu hembusan asap, semuanya hilang. Pagi harinya, Novi dan kekasihnya sudah tak ingat apapun. Mereka pulang dengan wajah bingung, seperti bangun dari tidur panjang. Sementara Bagas kini tak bisa melihat bayangan dirinya sendiri di cermin. Setiap malam, ia tetap menyalakan dupa, tetap duduk di depan kursi goyang, dan tetap mendengar suara-suara yang datang meminta tolong. Ia ia telah menjadi penjaga seperti kakeknya dulu. Tapi ia juga bersumpah tidak akan menyalahgunakan kekuatan itu. Ia akan gunakan warisan itu untuk menjaga, bukan mengikat. Untuk menyembuhkan, bukan menguasai. Tapi kursi goyang itu tetap bergoyang sendiri. Terutama setiap malam Selasa, Kliwon. Dan kini Bagas tak pernah lagi bisa tidur sepenuhnya. Karena setiap kali ia menutup mata, dunia lain terbuka. Dan mereka memanggil namanya Bagas. Bagas, penjaga pangiket sukma. Sejak malam pembebasan itu, suasana rumah peninggalan Mbah Wiryo berubah. Tidak ada lagi bisikan yang datang tiba-tiba. Tidak ada lagi bau dupa menyengat saat Bagas terbangun tengah malam. Tapi anehnya,
Justru ketenangan itu terasa lebih mencekam, seperti hening sebelum badai. Bagas hidup dalam diam. Ia jarang keluar rumah. Tak lagi kuliah, tak lagi bergaul. Wajahnya mulai pucat, tubuhnya kurus. Tapi bukan karena lelah fisik, melainkan karena jiwanya terkuras. Setiap malam, ia masih duduk di hadapan kursi goyang. Bukan lagi untuk memanggil atau mengikat, melainkan untuk menjaga gerbang, seperti yang ia janjikan pada malam itu. Namun, ada satu hal yang membuat Bagas merasa belum selesai dalam ritual terakhirnya. Ia merasa sudah membebaskan semua sukma yang terikat oleh Mbah Wiryo. Tapi ada satu wajah yang selalu muncul dalam mimpinya. Seorang perempuan muda berambut panjang, mengenakan kebaya putih, dengan wajah sendu dan mata merah, seperti habis menangis. Ia tak pernah bicara, hanya menatap, berdiri jauh di lorong rumah, dan perlahan menghilang begitu Bagas mendekat. Mimpi itu datang setiap malam, tanpa kecuali. Bagas mulai mencari tahu siapa perempuan itu. Ia membuka kembali semua catatan lama milik Mbah Wiryo. Ia bongkar kotak kayu tua yang terkunci di bawah lantai kamar belakang tempat yang dulu pantang dibuka. Di dalamnya, ia menemukan serat tua yang lebih kusam dari semua yang pernah ia baca. Tulisannya pudar, tapi masih bisa terbaca. Roso iku ora mangtresno. Roso iku janji. Yen janji dihianati, sukma bisa dadi dendam. Rasa itu bukan cuma cinta, rasa itu janji. Jika janji dihianati, sukma bisa berubah jadi dendam. Di lembaran berikutnya, Bagas menemukan nama Sari Laraswati. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Namun dalam laci yang sama, ia menemukan sebuah foto tua. Seorang perempuan muda dengan mata sendu dan rambut tergerai. Wajahnya persis seperti dalam mimpi Bagas. Dan yang lebih mengejutkan, di balik foto itu tertulis, Sari, murid terakhir. Hati Bagas bergetar. Ia sadar, Sari belum pergi. Ia bukan korban pelet, bukan juga sukma yang terikat. Ia adalah bagian dari masa lalu Mbah Wiryo yang tidak selesai. Dan kini, sebagai pewaris, Bagas harus menyelesaikannya. Malam Selasa, Kliwon datang lagi. Langit gelap, petir menyambar jauh di pegunungan Sindoro. Angin dingin menerobos celah jendela rumah tua itu, membawa aroma kayu lapuk dan kembang setaman yang entah dari mana datangnya. Bagas mempersiapkan ritual pemanggilan terakhir, bukan untuk mengikat atau membebaskan, tapi untuk meminta penjelasan. Ia menyusun bunga kantil dan melati di sekeliling kursi goyang. Di tengahnya, ia letakkan foto Sari dan secarik kertas bertuliskan namanya. Saat jam menunjukkan jam 11:11 malam, ia menyalakan dupa terakhir jenis dupa warisan Mbah Wiryo yang hanya digunakan untuk pambekti, yaitu permohonan pengakuan dari arwah. Bagas menutup mata dan membaca mantra. Perlahan angin berhenti, dupa padam dengan sendirinya, dan di depan matanya Sari muncul. Wujudnya seperti dalam mimpi. Kebaya putih, rambut terurai, dan mata yang masih memerah. Tapi kini ia berjalan mendekat. Kursi goyang di belakangnya bergoyang pelan, seirama langkahnya. Suara dari kursi itu seperti mengiringi kedatangannya. Bagas menelan ludah. Tak, tahu, bicara atau diam. Sari berhenti tepat di depannya. Aku ora iso lunga, amarga aku ora dihianati. Aku ditinggal tanpa pamit. Aku tak bisa pergi karena aku bukan dikhianati. Aku ditinggal tanpa pamit. Bagas menatapnya dalam. Sari melanjutkan, aku murid simbahmu, tapi bukan sembarang murid. Aku tresna karo simbahmu, tapi waktu dia milih ninggal aku demi ilmu. Aku mati, ditinggal, dibohongi, tanpa pamit. Mecanya, air mata hitam menetes di pipinya, tapi tubuhnya tetap berdiri tegar. Aku ora butuh dimaafke. Aku ora nayalek.
Aku mengpengen pamitan supaya Sukma iki orang nyantol terus. Bagas mengangguk perlahan. Ia menggenggam foto Sari, menunduk dalam, lalu berkata lirih, "Sari Laraswati, aku nyuwun pangapunten atas jeningge simbahku yen panjenengan durung oleh pamitan. Dina iki aku sing pamitan kanggo panjenengan dengan nama kakekku. Engkau belum sempat berpamitan. Hari ini biarkan aku yang berpamitan untukmu." Sari tersenyum. Wajahnya yang tadinya sendu berubah damai. Perlahan tubuhnya berubah menjadi cahaya lembut yang berputar mengelilingi kursi goyang, lalu menghilang. Kursi itu berhenti bergoyang. Untuk pertama kalinya sejak Bagas menempati rumah itu, tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada panggilan, hanya hening. Pagi harinya, Bagas membuka jendela rumah. Cahaya matahari masuk menyentuh lantai kayu yang selama ini hanya disinari pelita. Ia menghirup udara segar. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, tidak ada bau dupa, tidak ada tekanan di dadanya. Di sudut ruang tamu, kursi goyang itu masih ada. Diam, seolah lelah setelah perjalanan panjang. Bagas tahu, tugasnya belum selesai. Tapi ia juga tahu, babak yang lama telah usai. Ia tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Aku ora bakal dadi dukun, tapi aku bakal dadi penjaga. Bukan penjaga mantra, tapi penjaga agar cinta dan rasa tidak lagi disalahgunakan. Aku tidak akan menjadi dukun, tapi aku akan menjadi penjaga. Bukan penjaga mantra, tapi penjaga agar cinta dan rasa tidak lagi disalahgunakan." Dan di pagi yang tenang itu, angin berhembus pelan. Untuk pertama kalinya, kursi goyang itu tak bergerak sama sekali. Sudah seminggu sejak Bagas membebaskan Sukma Sari Laraswati. Sejak itu, rumah peninggalan Mbah Wiryo benar-benar sunyi. Tidak ada suara goyangan kursi, tidak ada mimpi aneh, tidak ada penampakan. Tapi bukan berarti hidup Bagas tenang. Justru, dalam diam itu, ia merasa seperti sedang diawasi. Awalnya, ia mengira itu hanya efek trauma karena terlalu lama hidup dalam tekanan spiritual. Tapi semakin hari, rasa itu semakin kuat. Kadang saat ia berjalan ke dapur, ia mendengar lantai kayu berderit seolah ada langkah lain. Saat ia mandi, ia merasa bayangan di cermin bergerak sendiri. Dan yang paling aneh, setiap pagi ia mendapati jejak kaki basah di teras rumah. Padahal malam hari tak ada hujan. Bagas mencoba menenangkan diri. Ia mengalihkan perhatian dengan bersih-bersih rumah, membaca buku, dan kembali menulis skripsinya. Tapi rasa diawasi itu tak hilang. Sampai pada suatu malam, ia mendapat tamu. Hujan deras turun sejak sore, petir menyambar tanpa henti, dan kabut turun cepat dari lereng Gunung Sindoro. Bagas duduk di ruang tamu, membaca kembali catatan tua Mbah Wiryo. Lampu minyak menyala redup, dan suara tetesan air dari atap terdengar jelas. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Bagas berdiri pelan. Hatinya waspada. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Ia berjalan ke pintu dan membuka sedikit. Di balik pintu berdiri seorang perempuan paruh baya, mengenakan payung bambu dan baju lurik. Wajahnya keras, tapi tatapannya teduh. "Permisi," katanya pelan. "Aku Mbok Rahmi. Aku sedulur simbahmu dari garis mbekyunya." Bagas terdiam. Ia belum pernah mendengar nama itu. "Mbakyu?" tanyanya heran. Wanita itu masuk dengan perlahan, menutup payung, lalu duduk di kursi panjang. Ia memandang sekeliling rumah sejenak, kemudian menghela napas panjang. "Aku ngerti, kowe wis warisan simbahmu," ucapnya. "Tapi yang kowe orang ngerti,
Warisan itu bukan cuma dari satu garis. Bagas menatapnya lekat-lekat. Maksudnya, Mbok Rahmi menatapnya tajam. Bahwirio bukan satu-satunya pewaris ilmu. Dulu, ia punya saudara seperguruan. Ilmu mereka beda aliran. Simbahmu, ahli pangiket sukma, menggiket rasa, menaklukkan batin. Tapi saudara seperguruannya, ahli pambalas rasa, mengembalikan rasa yang dikhianati. Dua-duanya sama-sama kuat, tapi arah ilmunya beda. Karena itulah mereka berpisah, tapi perpisahan itu meninggalkan konflik, dan garis keturunan masing-masing menyimpan warisan yang saling bertolak belakang. Bagas mulai merasa napasnya berat. Ia bertanya perlahan, "Jadi, apa maksud Mbok datang malam ini?" Mbok Rahmi mengeluarkan sesuatu dari tas kulitnya. Sebuah cermin kecil berbentuk segi lima, dengan bingkai kuningan berukir aksara Jawa. Ia menyodorkannya pada Bagas. "Inilah alasanku datang. Cermin ini dulu milik Simbah dari jalur seberang. Ia sudah lama meninggal, tapi ilmunya masih berjalan karena garis keturunannya belum selesai." Bagas menatap cermin itu dengan ragu. Saat ia mengambilnya, udara di ruangan mendadak dingin. Cermin itu terasa berat di tangan, meski ukurannya kecil. Mbok Rahmi melanjutkan, "Lewat cermin ini, kamu bisa melihat siapa yang benar-benar mengawasimu selama ini. Bukan arwah, bukan jin, tapi keturunan dari saudara seperguruan Simbahmu yang tidak ingin ilmu pangiket sukma diteruskan." Bagas terdium, hatinya mencelos. "Berarti ada yang mengincar aku?" Mbok Rahmi mengangguk perlahan. "Iya, Le. Mereka tidak ingin penjaga baru lahir, karena artinya ilmu Simbahmu akan tetap hidup, dan mereka anggap itu sebagai kutukan, bukan warisan." Malam itu, Bagas mencoba menggunakan cermin tersebut. Ia duduk di depan kursi goyang seperti biasa, tapi kini di tangannya tergenggam cermin segi lima. Ia memandang ke dalamnya dengan hati-hati. Awalnya, ia hanya melihat wajahnya sendiri, tapi perlahan bayangannya berubah. Ia melihat seorang laki-laki muda berpakaian hitam dengan rambut digelung ke belakang. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam. Di belakangnya berdiri beberapa sosok lain, seperti bayangan kabur, tapi menyiratkan kekuatan gelap. Dan yang paling mengerikan, lelaki itu berdiri di halaman rumah Bagas. Bagas terlonjak, menurunkan cermin, dan berlari ke jendela. Ia membuka tirai perlahan, dan benar saja, ada seseorang di bawah pohon mangga, berdiri diam menatap rumah. Bagas cepat-cepat menutup jendela, mengambil dupa perlindungan, dan menyalakannya. Ia membaca mantra pelindung dari serat warisan, sambil memegang cermin erat-erat. Beberapa menit kemudian, suara di luar hilang, tapi Bagas tahu mereka belum pergi. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat. Keesokan paginya, Mbok Rahmi sudah tak ada. Ia meninggalkan secari kertas di atas meja. "Jagalah warisanmu, tapi jangan terikat padanya. Jangan jadi penerus yang dibutakan. Alet Kekiwatan, ingat, ilmu hanya akan melindungimu kalau kamu niat melindungi yang lain." Bagas menyimpan pesan itu baik-baik. Ia tahu tugasnya belum selesai. Ia bukan hanya penjaga rumah, tapi penjaga keseimbangan antara dua warisan besar yang saling berlawanan. Ia sadar dunia ini bukan sekadar putih dan hitam. Ada abu-abu yang tak bisa dihindari. Malam kembali turun di Temanggung. Kali ini lebih gelap dari sebelumnya. Langit mendung tebal menutupi bulan, dan angin dari lereng Gunung Sumbing menderu tanpa henti. Rumah tua peninggalan Bahwirio berdiri kaku, seperti menyimpan napas untuk badai yang akan datang. Dan di dalamnya, Bagas duduk sendiri menghadap kursi goyang yang sudah tak bergerak sejak malam. Sari Laraswati berpamitan, namun ketenangan itu hanya sementara. Sejak melihat sosok lelaki berpakaian hitam melalui cermin warisan Mbok Rahmi, Bagas menyadari bahwa ini bukan tentang arwah
atau kursi tua lagi. Ini tentang dua garis ilmu lama yang belum berdamai. Satu rasa, satu membalas dendam, dan keduanya kini bertemu kembali. Di dalam dirinya, Bagas membuka kembali semua catatan tua, tidak hanya milik Mbah Wiryo, tapi juga dari Mbok Rahmi yang sempat ditinggalkan. Ia belajar, membaca, menghafal, tapi semakin ia memahami, semakin ia merasa genting. Karena ternyata ilmu Mbah Wiryo bukanlah puncak. Ada satu ritual terakhir yang belum pernah dilakukan selama lebih dari 100 tahun. Ritual itu disebut Sengkoloroso, ritual penyatu rasa, yang konon hanya bisa dilakukan oleh pewaris dari dua garis ilmu yang bertentangan. Dan Bagas secara tak disadari adalah darah campuran keduanya. Ibunya yang meninggal saat Bagas masih kecil adalah keturunan dari saudara seperguruan Mbah Wiryo. Ayahnya dari garis Wiryo sendiri. Dua ilmu yang seharusnya tak pernah bersatu, malah bertemu dalam dirinya. Dan itulah alasan mengapa Bagas diawasi. Ia adalah ancaman bagi mereka yang ingin kekuatan tetap terpisah. Tengah malam, suara lonceng kecil terdengar dari arah belakang rumah. Ding. Bagas tahu waktunya telah tiba. Ia berdiri, mengenakan kain putih peninggalan Mbah Wiryo, membawa dupa, cermin segi 5, dan secarik daun lontar bertuliskan mantra penyatu. Di halaman belakang, di bawah pohon mangga tua, ia telah menyiapkan lingkaran garam dan bunga setaman tempat yang sama di mana ia pertama kali melihat sosok misterius itu. Dan benar saja, sosok itu datang. Laki-laki berpakaian hitam dengan rambut panjang dan tatapan tajam berjalan masuk ke dalam lingkaran. Di belakangnya, 3 sosok lain mengikuti. Mereka bukan manusia tapi bayangan ilmu, manifestasi dendam yang diwariskan turun-temurun. Bagas, suara lelaki itu serak. Kamu seharusnya tidak membuka kembali pintu ini. Ilmu seperti ini harus berhenti. Dunia tidak lagi membutuhkan penjaga rasa. Bagas mengangkat cermin dan mengucap, dunia tidak butuh ilmu yang saling menaklukkan, tapi dunia selalu butuh orang yang bisa menjaga agar rasa tidak disalahgunakan. Sosok hitam tertawa. Kamu pikir kamu bisa menyatukan yang tak bisa disatukan? Kekuatan ini dibangun atas penderitaan. Kamu hanya anak cucu yang tak tahu apa-apa. Pag menarik napas panjang, lalu duduk bersila. Ia menyalakan dupa, meletakkan cermin di depannya, dan membaca mantra terakhir dari daun lontar. Roso ikuti tipan, tresno ora kudun duweni, sengkolo iki kudu ditandangi, supaya warisan dadi dudu pangwawoso. Rasa itu titipan. Cinta tak harus memiliki. Kutukan ini harus dihadapi agar warisan menjadi pelindung, bukan penguasa. Langit bergemuruh. Tanah di bawah lingkaran bunga mulai retak halus. Bayangan di belakang lelaki itu menggeliat seperti takut. Lelaki itu sendiri mulai menggigil. Tubuhnya bergetar, wajahnya memucat. Cermin segi 5 menyala, lembut bukan terang menyilaukan, tapi hangat, seolah cahaya itu berasal dari rasa yang selama ini tersembunyi dalam tubuh Bagas. Rasa kehilangan, rasa ingin mengerti, rasa ingin menebus yang tak bisa kembali. Dan dari dalam cahaya itu, suara terdengar, Bagas, warisanmu bukan untuk menguasai, tapi untuk menutup luka lama. Satu persatu, bayangan itu lenyap. Lelaki berpakaian hitam jatuh berlutut. Wajahnya berubah. Ia kini tampak lebih muda, lebih damai. Ia menatap Bagas untuk terakhir kalinya dan berkata, terima kasih. Aku bisa. Dan kemudian ia menghilang. Pagi datang dengan tenang. Bagas bangun dari lingkaran bunga yang kini telah mengering. Tidak ada bekas ritual, tidak ada asap,
Tidak ada bayangan, hanya kursi goyang tua yang berdiri di teras. Seperti biasa. Tapi kini, kursi itu diam, tak pernah bergoyang lagi. Bagas masuk ke rumah, meletakkan cermin di atas meja altar, dan membakar kemenyan. Ia menulis satu kalimat besar di dinding ruangan depan. Di atas altar kecil, warisan tidak selalu berupa kekuatan. Kadang, ia hanya pelajaran agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Sejak hari itu, rumah peninggalan Mbah Wiryo berubah menjadi rumah belajar. Bukan untuk mempelajari ilmu pelet atau pengikat rasa, tapi untuk mengenal bahasa Jawa kuno, aksara Hanacaraka, dan kearifan lokal yang mulai terlupakan. Anak-anak muda dari desa mulai berdatangan. Mereka duduk di ruang tamu yang dulu angker, kini menjadi tempat belajar yang hangat. Bagas pun perlahan kembali menjadi dirinya, bukan pewaris ilmu kegelapan, tapi penjaga keseimbangan. Dan kursi goyang itu tetap ada, tidak pernah bergoyang sendiri lagi. Tapi semua yang pernah datang ke rumah itu tahu di dalam diamnya tersimpan sejarah panjang tentang cinta, dendam, dan pengampunan.